Halo Smart Halo Smart Viewers. Viewers, welcome to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright, nice. Nah, masih bersama dengan kita berdua, tentunya masih dengan Ujwar. Nah, tadi, kembali lagi ya. yes, ada terpotong tadi. Fancy nanya apa sih? Gue jujur lupa juga. Self publishing ya? Iya, tentang self publishing. I mean, sekarang tadi Ujwar juga dibilang kan kayak pastilah punya mimpi buat nerbitin buku sebagai penulis. Di situ aku pingin tahu sih secara personal dari Ujwarnya sendiri suka duka dalam self publishing, apalagi buku pertama kan. Iya. Kayak di effort tuh pasti gede banget. Oke. Effortnya itu udah pasti ke penjualan ya kalau aku ya. Bener. Ternyata nerbitin buku itu nggak segampang itu loh. Setelah terbit kita harus nyebarin itu, harus promosi segala macam. Apalagi waktu itu basicnya aku penulis pemula banget gitu, nggak punya basic pembaca gitu, kayak ya udah nerbitin aja. Paling orang-orang terdekat yang tertarik beli gitu. Kemudian dari segi kualitas juga mungkin masih biasa banget gitu, masih sangat mentah gitu. Tapi aku udah nerbitin waktu itu karena memang ya pengen aja gitu loh. Gitu, tantangannya lebih ke itu sih. Cuman udah pasti kalau untuk selanjutnya lebih ke komentar orang yang udah baca, misalkan komentarnya ini gitu. Lebih ke komentar netizennya gitu, orang yang bacanya gitu. Netizen. Nah itu waktu penulisan pertama emang sampai ada yang komen kurang nih gitu. Ada kayak gitu walaupun self publishing? Sebenarnya ada aja sih. Ada aja. Cuman rata-rata sih memang halus sih ya, nggak misalkan kayak gimana, tapi lebih ke ngasih masukan ini gitu. Dan aku pada saat itu karena baru pertama kali mulai, meskipun halus, sebenarnya agak shock juga ya, ternyata iya ya tulisan gue masih kayak gini, tapi kok udah berani nerbitin gitu, kayak gitu. Lebih ke sana sih. Kalau boleh tahu, Ujwar sendiri buku pertamanya ceritain dong tentang apa nih? Buku pertama itu aku masih ingat, masih tentang remaja, tapi aku berbalut Islami gitu. Dulu aku seneng banget bikin kayak cerita-cerita Islami gitu loh. Dulu bagaimana si remaja ini memberantas istilahnya orang-orang yang menyebar video porno di sekolahnya gitu. Jadi kayak bagaimana isu sensitif gitu ya, yang relatable gitu. Jadi kayak orang-orang ini di suatu organisasi sekolah, organisasi Islam gitu. Jadi dia kayak mencari tahu segala macam. Itu lebih ke garis besar cerita pertama aku waktu itu. Berarti kakak lumayan aware sama social issues ya kalau dilihat? Ya, lumayan banget sih aku karena kayaknya ada banyak hal yang aku rasain juga tentang itu gitu. Dan nyambung juga dengan passion aku di nulis gitu. Jadinya kayak ada beberapa hal yang aku sambung-sambungkan juga. Gitu. Ya, kalau dilihat dari bukunya Ujwar sendiri yang aku baca sih sejauh ini, yang aku lanjutin Metafor Gaya kan, karena baru interested, baru searching juga. Di situ aku juga lihat ada social issues yang Ujwar angkat sendiri kan, kayak tentang strict parents gitu. Berarti emang passion selain bikin penulis juga social awareness ya dari Ujwar sendiri. Benar banget. Nah untuk yang berhubungan sama ini nih, pengen aku tanyain juga, kan berarti Ujwar sendiri tadi sempat memang berhubungan dengan sosial isu yang lagi ada memang di sekeliling gitu kan, yang mungkin di Bandung atau mungkin yang memang Ujwar rasakan di Indonesia. Nah, tapi kalau ngomongin hal tersebut berarti kan kalau kayak orang-orang nih, misalnya penulis-penulis lain kan mungkin mereka ada kayak bisa dibilang tuh kalau kata kiasannya kayak ada kiblatnya gitu, kayak karena suka baca penulis ini akhirnya kayak mungkin gaya penulisannya sama temanya ke sana. Tapi kan Ujwar sendiri kan ini akarnya katanya memang jarang baca nih. Nah ini berarti kayak ada sebenarnya sembari berjalan ada kayak ngelihat nggak sih kayak ini aku suka sama gaya penulisan dia. Idola penulis gitu ya. Akhirnya idola ada hal yang akhirnya kayak gitu juga nggak sih dari Ujwar? Ada. Jadi sebenarnya aku di awalnya emang gak suka baca itu tadi ya. Tapi lama-kelamaan kayaknya pas udah mulai suka nulis novel, mau gak mau akhirnya baca novel dan ketagihan juga baca sebenarnya. Dari sana aku nemuin beberapa penulis kayak, aduh aku suka banget nih gayanya, salah satunya penulis Dewi Lestari itu yang waktu itu aku baca Perahu Kertas awalnya, dan aku ketagihan pengen baca novel-novel yang lain. Sampai sekarang aku ngikutin karya beliau juga gitu karena wah ini seru banget gitu. Dan juga ada beberapa penulis lain juga. Cuman yang paling aku ikutin banget beliau ini gitu. Oke, mantap. Oke. Kalau dari kenapa Fen? Enggak, duluan. Nathan duluan. Kalau misalnya dari Ujwar sendiri juga berarti kalau misalkan kan udah
ngelihat Dewi D. Lestari gitu kan. Tapi Iya. untuk yang dari luar sendiri, Ujur ada suka baca-baca buku dari asing gitu nggak sih? Aku justru kurang suka sebenarnya untuk yang kurang. buku-buku asing, ya terjemahan gitu kan, yang Iya. tapi tahu gitu kayak penulis-penulis terkenal yang ada di luar gitu. Tapi jarang banget aku membaca sampai kayak misalkan aku punya penulis yang benar-benar aku sukai gitu, enggak gitu. Tapi aku baca 1-2 aja, misalkan karya si ini udah selesai beres ya udah gitu. Enggak ada yang benar-benar aku ikutin banyak. Kemudian aku kayak baca karyanya semua gitu, enggak ada sih. Kayak gitu. Kalau aku lihat dari Wattpad sendiri, Ujur sendiri mostly romance ya kalau yang di Wattpad. Romance, yes. Iya. Awal-awal aku apa sih bebas gitu ya kayak genre-nya itu, wah pokoknya. Tapi makin kesini aku makin menemukan kayak aku kayaknya lebih seneng di romance deh. Cuman itu tadi aku selalu menyambungkan dengan isu-isu yang ada gitu, dengan sosial isu, drama keluarga, persahabatan, lebih ke sana sih. Kalau misalnya dari isu-isu kan tadi udah diangkat kan di buku. Biasanya ada nggak sih yang komen-komen ini relate banget? Banyak banget sih yang banyak, komen ya? kayak gitu. Banyak. Terutama yang DM di Instagram. Kak, aku udah baca nih Metafor Gaya. Ini seru banget nih, ceweknya strong gitu. Karena aku juga lagi ngalamin ini. Banyak rata-rata perempuan sih. Yang udah pasti karena tokoh utama juga perempuan di sini. Perempuan. Oke. Tapi Nah, dari kenapa Fen? Lanjut dulu. Nih gue soalnya mau bahas habis ini udah jauh beda lagi. Oke. Ini terakhir mungkin ya, dalam penulisan sendiri di situ kakak ambil dari perspektif perempuan tuh. Iya. Contoh di Metafor Gaya gitu kan. Nah, kalau dari Ujur sendiri tuh tanya-tanya atau minta referensi teman nggak sih? Kayak ini perspektifnya gimana penempatannya? Aku udah pasti nanya-nanya ke teman-teman, terutama yang misalkan pernah ada di posisi itu. Entah misalkan yang broken home gitu kan, segala macam. Aku selalu nanya apa ya istilahnya, meminta perspektif dia kayak gimana gitu. Dan akhirnya aku tulisin gitu dengan cara aku tentunya. Tapi tentu ketika sebelum proses nulis pun ya namanya riset kali ya itu. Kayak aku tanya-tanya, interview segala macam, aku baca-baca buku segala macam gitu. Akhirnya gitu dari situlah mulai membangun ya ada beberapa kayak apa misalnya bank ide ya, bangun perspektifnya dari benar. Buat kira-kira karakter perempuannya seperti apa. Nah, tadi Ujur ada sempat mention mengenai Instagram juga. Nah, ini kan berarti Ujur sendiri bukan cuma sebagai penulis tapi sebagai as a content creator nih. Nah, ini di Instagram kalau misalnya tadi fansnya juga ada sempat singgung kalau misalkan di sini banyak ada ngasih tips-tips juga ya untuk cara orang menjadi penulis, makanya nama Instagramnya juga sesuai gitu. Tapi dari Ujur sendiri awalnya pengen kayak ngasih info-info gitu kan atau kayak mengenai tips-tips gitu, maksudnya beranjak dari mana sih, maksudnya kok tiba-tiba pengen gitu? Oke. Sebenarnya beranjak dari merasa minder awalnya, kayak aduh gue bisa apa ya? Jadi kayak ngerasa nggak bisa apa-apa nih gue gitu. Dan akhirnya kan aku ngerasa bahwa salah satu hal yang paling aku bisa yaitu nulis gitu. Gimana caranya aku bisa memberdayakan itu. Di sana aku kepikiran gimana sih kalau aku jadi content creator di bidang itu. Nah, sebelumnya aku udah jadi content creator kayak bikin video-video tapi nggak jelas gitu temanya mau kemana nih gitu. Dan akhirnya aku menemukan kayaknya nulis deh karena kan aku ada di bidang ini nih. Dan akhirnya aku bikin konten tentang penulisan. Dan ketika pertama kali bikin konten pun ada rasa minder yang lainnya, kayak misalkan karya aku masih biasa aja, belum ada yang meledak, belum ada yang terbit dan bestseller misalkan. Suka ada kan perasaan kayak gitu. Tapi kok aku udah berani ya berbagi. Kemudian aku mikir lagi bahwa banyak mungkin penulis di luar sana yang udah sukses tapi belum memiliki waktu gitu. Dan akhirnya karena aku punya waktu itu, kenapa aku nggak bagiin? Dan di sana pun aku sambil belajar gitu. Ketika misalkan aku bikin konten, udah pasti aku baca-baca ulang lagi dan aku jadi makin tahu lagi dengan konten itu gitu loh. Lebih ke sana gitu. Kemudian banyak juga yang kayak anak-anak SMP, SMA yang baru mau belajar nulis tapi nggak ada pegangan gitu. Salah satunya dengan tips trik tadi dan mereka merasa terbantu gitu. Kerasa juga sama aku waktu dulu gitu pertama kali nulis, latihannya ya sendiri. Nah, sekarang ada media sosial, aku akhirnya kayak deh gitu. Aku perkenalkan diri gitu dengan cara berbagi konten juga. Jadi pada akhirnya mereka tahu aku, kemudian aku juga ada beberapa hal yang aku bisa bagiin juga gitu. Berarti kalau dilihat dari kontennya Ujur sendiri di Instagram emang ngedukung banyak orang buat mulai gitu kayak melangkah menjadi penulis. Pastinya. Gitu. Bener banget. Kalau dari Ujur sendiri kayak apa sih, ada satu kejadian nggak yang nge-push Ujur untuk jadi penulis atau content creator buat di bagian penulis ini? Oke.
apa ya? Menulis itu sebenarnya udah jadi healing buat aku sih. Kayak aku itu orangnya introvert banget, kayaknya nulis itu jadi bagian dari mengeluarkan sampah-sampah di otak dan pikiran gitu. Jadi kayak bener-bener udah nyatu banget. Nah dari sana aku mulai berpikir kayak kenapa sih aku nggak bikin konten atau nulis gitu. Dan akhirnya awalnya aku mikir bahwa kayaknya nggak ada deh yang mau jadi, maksudnya yang pengen belajar nulis gitu, karena itu segmented banget gitu kan, kayak aduh kayaknya jarang deh. Tapi ternyata apa ya disebutnya, yang aku share itu ternyata bisa bikin mereka terbantu gitu. Dan konten aku di TikTok, pada awalnya di TikTok dulu kan, nah dari sana banyak yang tertonton gitu, dikomentari banyak orang segala macam, dan akhirnya aku ya udah deh di sini aja gitu. Lanjutin. Oh, berarti dari Ujur berarti sebenarnya lebih fokusnya sekarang apakah TikTok, IG, atau kayak sebenarnya ada berat sebelah gitu nggak sih Ujur? Aku sekarang justru lebih nyaman di IG sebenarnya. Di IG ya, awalnya aku mulai di TikTok, tapi justru makin kesini makin lebih ke IG gitu, karena IG itu lebih, menurut aku lebih apa ya, lebih bisa gitu menjangkau orang gitu, terutama untuk orang-orang yang udah follow kita. Jadi kita bisa berinteraksi dengan baik gitu sama mereka. Sementara kalau di TikTok sendiri aku agak kesusahan gitu. Ketika semakin sini itu makin susah gitu untuk bisa berinteraksi dengan mereka gitu. Di Instagramnya Ujur sendiri banyak tips-tips kan, kayak nggak cuma di Wattpad, nggak cuma untuk self publishing, nggak cuma untuk penulis. Itu Ujur sendiri dapat inspirasi bikin konten itu dari pengalaman pribadi apa gimana? Kombinasi. Ada pengalaman baru kan? Ada pengalaman pribadi, dan aku juga sebenarnya belajar dari buku-buku tips menulis dari penulis-penulis yang udah ada gitu. Aku beli buku tips menulis banyak banget sebenarnya. Jadi kayak belajarnya dari sana, kemudian aku sampaikan lagi dengan bahasa yang ringan, dengan bahasa aku gitu, sehingga mungkin bisa dimengerti sama mereka. Of course dari pengalaman juga gitu. Bagaimana sih cara aku nulis gitu. Jadi kayak kombinasi-kombinasi gitu. Ada beberapa yang memang pengalaman pribadi, ada beberapa yang dari berbagai sumber gitu aku kombinasikan. Oke. Nah, buat Smart Viewers, nah ini Fancy tadi udah mungkin udah mau nanya lagi nih. Belum enggak. Tapi tahan dulu guys. Ini karena sebenarnya banyak banget, memang kalau misalnya ngomongin dalam dunia penulisan pasti banyak banget yang pengen dari aku kepoin ataupun dari Fancy juga pengen kepoin. Tapi ada yang mau lewat dulu, kita nanti akan balik lagi buat teman-teman yang penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.